Oke, kembali lagi di podcast Rong Ngintak TV bersama Pak Suprianto atau biasa dikenal Pak Pri. Iya, Pak Pri. Di Cikande ini Pak Pri itu ada dua Pak ya, jangan salah kaprah. Iya, Pak Pri yang buka les sama Pak Pri yang guru olahraga. Kalau yang mau masuk ke Cik, yang baru kenal itu Pak Pri mana? Siswa baru biasanya taunya Pak Pri yang buka les. Iya, soalnya kan SD iya. Nah, sebelumnya kita juga udah ngundang Atala Ketos SMP 1 Cikande. Betul, Atala Ketos. Iya, pas kita hubungin dia kayak takut gitu Pak. Kayak takut nanti salah ngomong jadi viral di sekolah, guru-guru diituin nanti. Gak apa-apa kalau dia punya hak untuk punya kewenangan untuk ngomong masalah Magic, masalah sekolah ini, karena dia adalah wakil dari seluruh siswa di sini. Jadi ngomong bagusnya boleh, kurang bagusnya tentang sekolah ini boleh. Nah, sebelumnya saya tuh pas ngubungin Pak Pri itu minta ke anak Pak Pri untuk ini minta WA-nya. Nah, habis itu kita ngubungin Pak Pri, alhamdulillah di ACC kita atur jadwal. Nah, pas setelah kita podcast sama Atala itu ada yang komen, podcast dong sama salah satu guru di Necik. Dan kita berpikiran untuk podcast Pak Pri. Nah, Pak Pri ini guru PJOK sekaligus guru PNS dan ngelatih basket Pak ya? Iya, betul, ngelatih basket dari tahun 2006. Pertama ada lapangan basket di sini sampai sekarang. Oh, jadi lapangan basket ini dari 2006. Megang SMP sama SMA Pak ya? SMA, sekarang SMA Cikande. Dulu pernah, sebelum ada SMA Cikande, SMA Ciruas juga pernah. Dipegang sama Bapak? Iya, zamannya alumni siapa ya, angkatan. Sekarang udah jadi guru. Jadi guru? Angkatannya Kak Nurus, angkatannya Gema, angkatannya Gilar. Ya pokoknya yang sekarang jadi pemain-pemain senior lah, GM. Berarti gitu. Kabupaten Serang udah kenal lah sama Pak Pri. Jangan Kabupaten Serang, di provinsi juga. Beruntung sekali bisa podcast Pak Pri. Di provinsi kebetulan tahun ini kita ngelolosin tim Banten Putra untuk PON yang mestinya PON-nya November akan diundur 2021. Pak Pri ikut jadi ya sebagai manajernya gitu. Ya, Pak Pri ini kalau ngelatih lugas, latih basket. Bahkan bisa dibilang galak lah kalau saat mau turnamen Pak ya. Betul. Kenapa tuh Pak? Ya sebenarnya sih lugas, keras ya, bukan hanya saat turnamen, saat latihan pertama juga. Kalau mereka anak-anak sudah mulai senang basket, pasti Pak Pri berarti mulai keras gitu ya, karena instruksi itu kadang pertama pasti dengan cara yang pelan lah, ngerti gitu. Belum ngerti pasti nadanya akan dinaikin, nggak ngerti juga pasti akan lebih keras lagi, nggak ngerti juga pasti akan dibentak ya, mungkin sampai ngerti ya bagaimana sih latihan basket, materi basket pada hari itu ya, karena ya latihan itu harus ada hasilnya. Ada hasil apa ya, biar nggak sia-sia kita datang latihan itu ya. Iya betul, udah keluar keringat udah ini, tapi hanya mengulang yang kemarin lagi, nggak ada peningkatan skill kan rugi gitu. Iya, buang-buang waktu juga. Nah apa di balik kesuksesan Pak Pri itu pernah gagal juga Pak ya, tentang apa di karir basket? Iya, di karir basket lah. Pernah mau dikirim jadi wasit basket di luar negeri tapi gagal Pak ya, kenapa tuh Pak? Ya karena ada faktor kemampuan bahasa ya. Kalau bahasa asing, bahasa Inggris terutama, terus terang aja Pak Pri nggak menguasai ya, karena kita dari basic pendidikan saya juga nggak ada. Kemudian saat itu juga kemauannya untuk jadi wasit naik lagi ke level FIBA, ke level internasional itu kurang
Jadi semangatnya kurang, sehingga begitu ada kendala saya nggak lanjutin gitu kan. Ya, gagal ya, karena memang kondisi saat itu ada pilihan yang lain, ada kesibukan yang lain gitu. Yaitu ya di sekolah ini gitu. Pernah nyesel juga nggak sih Pak sampai sekarang? Sebenarnya kalau dibilang nyesel enggak sih, cuma pembelajaran bahwa kalau kita mau naik ke level yang atas, nggak boleh menyerah. Pasti bisa. Pasti bisa kalau kita mau ya. Jadi kalau kita mau pasti bisa, karena ternyata orang lain pun bisa. Kenapa kita nggak bisa? Nah, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Tuh, ya kita mestinya harus bisa. Jadi kalau saya menyesal enggak, tapi pembelajaran saya meskipun dibilang berwasitan, tapi pembelajaran untuk semua kehidupan. Jadi semua apa yang kita mau, kalau kita mau harus serius, semangat tanpa pantang menyerah. Jadi kalau ibaratnya mau lari ke titik di sana, saya jatuh harus bangun. Lari lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jangan dihitung berapa kali jatuhnya, ya. Tapi kita harus, karena begitu bangun meskipun satu langkah pun pasti ada kemajuan. Gitu. Dan teman Bapak ini juga pas itu, teman Bapak itu bisa lolos Pak ya? Ada yang lolos. Sampai ke luar negeri sekarang? Ya, sampai sekarang perwakilan. Jadi wasit terbaik Indonesia. Sekarang jadi wasit FIBA, sudah mimpin di FIBA Asia, FIBA Piala Dunia, sampai ya sekarang jadi ikon wasit Indonesia. Wah, keren banget. Dari Banten Pak? Bukan, dia dari Jabar. Dulu dari Jogja, kemudian pindah ke Jabar karena aslinya memang orang Cirebon. Oh, jadi setiap usaha itu pasti ada jalan Pak ya? Pasti ada jalan, yakin itu. Setiap jalan tuh pasti ada plang yang bertulisan di Saidan belok kanan. Oh iya, betul. Kalau di Jogja Pak ya? Kalau di Jogja, kalau di sini di Ambon belok kiri. Nah, kalau dibalik ke apa? Bapak jadi guru penjaskes tuh sebenarnya sebelumnya tuh mau jadi apa Pak? Kalau Pak Pri itu dari dulu kalau ditanya cita-cita nggak pernah menyebutkan profesi. Jadi kalau profesi yang ngalir aja, tapi cita-citanya dulu dalam hati dari SD ya, saya pengen sekolah, saya pengen merubah nasib karena saya latar belakangnya keluarga di kampung ya, petani. Saya pengen jadi ya yang lebih bagus lah. Dan untuk merubah nasib itu saya udah tahu bahwa waktu dulu harus sekolah. Ini inspirasi saya, ini dari Pak Pri, ini dari waktu itu saya SD ada KKN yang di kampung saya. Mahasiswa itu besar, siswa yang besar dari kuliah. Kalau sudah mahasiswa berarti udah top kata guru saya SD. Makanya saya cita-citanya pengen kuliah supaya jadi mahasiswa. Dan itu saya dikasih tahu bahwa untuk merubah nasib ya bener harus pendidikan dulu, begitu. Harus berusaha dari diri kita sendiri. Harus dari kita sendiri ya. Pokoknya harus bisa. Saya harus berusaha terus. Jangan pernah di belakang orang ngomongin kita, harus tetap teguh ya Pak ya. Apapun orang ngomong di belakang, kalau kita sudah fokus ke sana, saya mau mencapai itu, jadikan cambuk. Orang ngomong itu jadikan cambuk. Oh iya, saya akan buktikan. Saya akan berlari lebih kencang. Orang ngomong nggak pesimis, orang ngomong nggak enak sama kita, jangan kita nengok, kita berhenti, tapi kita makin kencang, makin capek apa yang kita inginkan. Gitu. Ya, itu kisah Pak Pri, suka dukanya lah. Iya. Kalau awal masuk di SMP Sajikan itu tahun berapa? Tahun 2001, berarti sudah 19 tahun. 19 tahun, hampir 20 tahun. Itu dari zaman gurunya siapa tuh? Ada Bapak pertama kali masuk tuh bareng siapa? Saya itu setelah Pak Sujadi. Setelah Pak Sujadi. Ya, setelah Pak Sujadi, kemudian ada Pak Sidik sebelumnya itu. Yang waktu itu masih ada guru-guru senior yang kepala sekolah sekarang. Itu dulu masih ngajar di sini. Ya, yang sudah
senior lah. Sekarang saya waktu itu masih baru ya, masih junior ya. Tapi saya juga yakin bahwa sekolah ini belum begini dulu ya, kayak gimana tuh Pak? Nggak ada lapangan. Jadi ini dulu gedung nih, lapangan basket ini gedungnya maju gini, belakang tanah kosong ya, belum ada tingkat, gedungnya hanya ini sama itu, sama perpustakaan sama tengah ini. Jadi masih ini Pak ya, belum sebagus inilah. Siswanya juga dulu masih tawuran, bolos-bolosan gitulah. Pernah nanganin orang murid tawuran saat kalau zaman dulu ya sering banget ya, namanya bawa parang, bawa ini zaman itu ya. Kalau sekarang udah beda, jadi kenakalan anak itu bergeser dari tahun ke tahun kan, sesuai dengan zamannya lah. Nah, kalau sekarang kan anak IT, ya nakalnya di IT, di medsos, ada masalah di medsos dan segala macam lah. Tapi penanganannya agak ya memang berbeda. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu masalahnya di sosmed itu Pak ya, paling banyak. Kalau di Necik ya, udah nggak zaman tawuran di Necik. Meskipun kalau di kampung-kampung masih, di Necik udah nggak ada anak tawuran, nge-PM udah nggak ada. Ya kalau namanya bercanda berantem di sekolah itu wajar, tapi kan itu bercanda. Iya. Ya, meskipun jadi nangis gitu kan. Nah, itu tapi ya biasa lah. Bukan sampai kalau dulu membawa parang. Mungkin kakak kamu mungkin lah tahu gitu. Kakak-kakak tingkat kamu. Begitu. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh tawuran gitu. Inilah apa ya? Ya istilahnya zaman jahiliyah lah. Zaman jahiliyah. Zaman peperangan. Komen guys kalau kalian tahun angkatan yang tawuran, suka tawuran. Berarti angkatan zaman dulu. Yang bagian ini angkatan 2001 ke atas ya. Ya. Nah, apa pesan buat Bapak nih buat para penonton, subscriber? Kalau pesan Papri, semangat terus, pantang menyerah untuk mencapai sesuatu dan yakin apa yang kamu capai itu pasti tercapai. Apa yang kamu capai pasti tercapai kalau kamu mau. Kegagalan itu hal yang memang harus kamu lalui. Jatuh, bangun, terus sampai tercapai. Karena itu yakin bahwa itu akan tercapai. Jadi pil pahitnya harus ditelan aja Pak ya? Harus ditelan. Harus ditelan aja. Jadi jatuh ya itulah, pil pahitnya jatuh ya jalan. Nggak ada orang sukses nggak pernah jatuh. Nggak ada. Baca semua biografi orang kaya, orang sukses pendidikan, orang sukses karir, pasti semuanya dulu pernah jatuh. Kalau zaman anak sekarang tuh nakal dulu baru sukses. Itulah. Salah nggak tuh Pak? Salah nggak Pak? Ya, enggak sih. Tapi ya salah juga. Kalau nakalnya disengaja, kalau nakal jalanin aja. Tapi ya, ada usaha untuk lebih baik. Saya khawatir nakal dulu baru sukses, ternyata nakalnya nggak selesai nih. Suksesnya berarti kan ketunda lama. Iya, benar. Salah kaprah berarti Pak ya. Salah mengartikan. Ada batasannya lah. Kalau pelajar nakalnya apa? Ada batasannya. Nanti kalau lulus kalau SMA nakalnya kayak apa, ada batasnya. Lulus SMA kuliah nakalnya apa, ada batasannya. Sudah kerja belum punya keluarga nakalnya apa, ada batasnya. Sudah keluarga nakalnya apa, ada batasnya. Tapi sebisa mungkin minimalisir kenakalan. Jangan nakal mulu. Nggak sukses berarti nanti. Udah guys, gitu aja perbincangan kita hari ini sama Papri. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita dari Papri ini. Dari awal Papri gagal sampai sekarang bisa menjadi guru PNS Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, itu aja guys video dari kita podcast sama Papri. Semoga bermanfaat. Lain kali kita akan podcast sama guru yang lain. Komen aja siapa. Ya, silahkan minta siapa. Yang baik-baiknya aja. Di bidang yang lain ya, misalkan basket atau apa. Komen aja buat tanya-tanya podcast sama Papri. Ya. Oke, itu aja guys. See you next video.